Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sahabat shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini setiap manusia selalu menginginkan yang namanya bahagia. Bagi seorang muslim, bahagia itu adalah permohonan, adalah permintaan kepada ilahi Rabbi. Dalam setiap doa dan munajat yang dipanjatkan oleh setiap mukmin itu, dalam doanya ia mengucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Sahabat, inilah keinginan manusia dan orang muslim, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tapi keinginan yang selalu diucapkan dalam berbentuk doa itu terkadang dan malah sering tidak sesuai dengan realita dan kenyataan yang ditemukan. Kita meminta bahagia, tapi tidak sedikit kita temukan orang-orang yang menderita dalam kehidupannya, orang-orang yang sengsara dalam kehidupannya. Banyak anak hari ini yang durhaka kepada kedua orang tuanya karena pertikaian harta yang menyebabkan kehilangan bahagianya. Seorang suami dan istri bertengkar menyebabkan perceraian yang menyebabkan kehilangan kebahagiaan itu sendiri. Doa, permohonan bahagia, tapi realita yang kita temukan kesengsaraan yang didapatkan dalam kehidupan. Banyak orang berkilah, kenapa kamu tidak bahagia? Karena banyaknya cobaan yang Allah berikan kepada kami. Cobaan datang timpa bertimpa, musibah datang silih berganti, kehilangan harta, kehilangan nyawa, kehilangan pangkat dan jabatan membuat kami tidak bahagia. Sahabat shaimin dan shaimat, padahal dengan jelas dalam surat Al-Ankabut ayat 2 Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wahai manusia, kata Allah, apakah kamu berfikir kami biarkan berkata kami beriman kepada Allah, tapi kamu belum kami uji. Sahabat, jelas sudah bahwa Allah mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang beriman itu ketika ia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka ketika itu telah terucap dalam lisan kita, terikrar, terbatin dalam hati kita, maka siap-siap kita menerima ujian, kata Allah, sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2 tadi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah juga menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan uji manusia itu dengan sedikit rasa takut, kehilangan harta, kehilangan buah-buahan, kehilangan pangkat dan jabatan. Maka beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Sahabat shaimin dan shaimat, jelas sudah ternyata ujian, musibah itu adalah pakaian kita manusia, terutama sekali orang-orang beriman.
maka tidak ujian dan musibah itu yang akan menghambat seorang beriman itu mendapatkan kebahagiaan. Tapi yang menyebabkan seseorang bahagia atau tidak itu adalah bagaimana dia menyikapi ujian dan cobaan dalam kehidupannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim menyatakan, "Ajabal amril mu'min, inna amrahu kullu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Wa in asabathu sarra'u syukara, fakana khairal lah. Wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairal lah." Kata Nabi, sungguh ajaib dan luar biasa persoalan orang-orang beriman itu. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman. Apa persoalannya? Yakninya ketika orang-orang beriman itu diberikan nikmat, diberikan kesenangan, kemudian dia bersabar. Tapi ketika orang-orang beriman itu diberikan musibah, ditimpakan sesuatu yang tidak mengenakkannya, maka kemudian dia bersabar dan bersyukur. Sahabat soimin dan soimat, artinya untuk menggapai kebahagiaan, menyikapi bagaimana menghadapi musibah dalam kehidupan kita, ketika kita ditimpakan musibah, kita bersabar kepada Allah, bersabar terhadap takdir Allah, bersabar menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Tapi ketika kita menerima nikmat, menerima sesuatu yang kita senangi, maka jangan lupa kita bersyukur kepada Allah. Syukur dalam artian yang luas, mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, juga menggunakan setiap nikmat itu sesuai dengan yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat soimin was soimat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.